Tottenham Hotspur secara mengejutkan takluk dari Watford yang terdegradasi pada Liga Inggris musim lalu. Tottenham bahkan sudah tertinggal 2 gol pada babak pertama. Kekalahan ini terbilang cukup mengagetkan karena selain Watford hanya tim peringkat 19 Liga Inggris musim lalu, Spurs juga telah meraih 3 kemenangan beruntun di laga pramusim. Terkait hasil minor yang diraih oleh anak-anak asuhnya, Jose Mourinho mengaku tak terlalu mempermasalahkannya. Menurut Mourinho, kalah dalam pertandingan uji coba bukan hal yang harus dikhawatirkan. Thiago Alcantara santer dikabarkan akan pindah dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas kali ini. Minat dari Liverpool disebut-sebut menjadi alasan mengapa Thiago ingin pergi dari Allianz Arena. Beberapa laporan menyatakan bahwa Thiago sudah mencapai kesepakatan personal dengan Liverpool. Kepindahannya bahkan tinggal menunggu kedua klub sepakat soal harga transfer sang pemain. Namun, ketika berbicara dalam konversi pers pasca pertandingan Spanyol melawan Ukraina, sang pemain membantah kebenaran kabar tersebut. Thiago menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau dirinya akan meninggalkan Bayern Munchen. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Thiago akan bertahan bersama Bayern Munchen. Chelsea menunjukkan kekuatan finansialnya pada bursa transfer musim panas kali ini. The Blues sudah membeli 6 pemain dan yang teranyar adalah Kai Havertz yang didatangkan dari Bayer Leverkusen. Namun, aktivitas Chelsea di bursa transfer kali ini belum akan berhenti. Chelsea masih terus berburu pemain baru demi membentuk skuad yang berkualitas yang bisa bersaing di semua kompetisi pada musim depan. Spot Gida melaporkan bahwa The Blues kini mengincar tanda tangan dari gelandang West Ham United, Declan Rice. Chelsea bahkan akan melepas salah satu pemain kuncinya di lini tengah, yakni N'Golo Kante. Chelsea dikabarkan akan menjual Kante dengan biaya setara 60 juta pound sterling. Hasil penjualan Kante akan dipakai untuk membeli Rice yang diperkirakan senilai 70 juta pound sterling. Wolverhampton baru saja memecahkan rekor transfer klub pada bursa transfer musim panas ini. Wolves mencetak rekor saat membeli pemain berumur 18 tahun Fabio Silva dari FC Porto. Sang pemain dibeli dengan mahar senilai 35 juta pound sterling. Pihak manajemen yakin bahwa Fabio akan terus berkembang menjadi lebih baik di bawah asuhan pelatih Wolves Nuno Espirito Santo. Bukti kehebatan Fabio Silva terpampang saat membela Porto. Ia merupakan pencetak gol termuda dalam sejarah klub raksasa Portugal tersebut. Fabio menciptakan gol pertamanya untuk Porto pada umur 17 tahun 3 bulan. Kemampuan Fabio Silva membuat mantan pemain timnas Portugal, yaitu Manuel Fernandes, menyebutnya sebagai titisan Cristiano Ronaldo. Kontrak Paul Pogba bersama Manchester United akan habis pada musim 2020-2021. Meski begitu, Pogba hingga sekarang belum juga menandatangani kontrak baru dengan The Red Devils. Agen Pogba, Mino Raiola, dikabarkan segera melakukan pembicaraan dengan MU untuk membahas kontrak baru kliennya tersebut. Kabar itu memperbesar peluang Pogba untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Namun, Tuttosport melaporkan bahwa Pogba sedang mengulur waktu untuk membahas kontrak baru dengan MU. Pogba bersikap seperti itu karena masih menunggu tawaran dari Juventus pada musim panas ini. Pogba sendiri sempat dikabarkan bahagia bersama Manchester United. Namun, masa depan Pogba masih menjadi teka-teki sampai kontrak baru dari MU ditandatanganinya. Liverpool mendapatkan kabar buruk jelang bergulirnya Liga Inggris musim 2020-2021. Pasalnya, bek kiri anyar The Red, Konstantinos Tsimikas, dilaporkan positif virus corona. Sport 24 memastikan Tsimikas terjangkit virus corona berdasarkan laporan dari Federasi Sepak Bola Yunani. Kondisi ini membuat Tsimikas berpeluang besar akan melewatkan pekan pertama Liga Inggris. Sebab pemain berumur 24 tahun itu harus melakukan isolasi mandiri hingga hasil tes menunjukkan dirinya negatif virus corona. Tanpa keberadaan Tsimikas, maka Liverpool akan mengandalkan James Milner sebagai pelapis Andy Robertson. Akan tetapi, kehilangan Tsimikas tidak akan terasa sulit untuk Liverpool jika Robertson bugar pada pekan perdana Liga. Liverpool sendiri akan membuka Liga dengan melawan Leeds United pada 12 September. Drama transfer Kai Havertz ke Chelsea berakhir pada Sabtu 5 September lalu. Chelsea resmi membeli Havertz dari Bayer Leverkusen dengan mahar 70 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea mengikat sang pemain dengan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. The Blues menaruh harapan besar pada pemain berumur 21 tahun itu. Havertz diharapkan bisa menjadi pemimpin baru di lini tengah Chelsea. Havertz pun sudah terlihat di komplek latihan Chelsea. Ia tampak melakukan beberapa latihan sederhana dengan tim pelatih Chelsea untuk mengetahui kondisi fisiknya. Sebelum meresmikan transfernya ke Chelsea, Havertz membela timnas Jerman di UEFA National League. Ia adalah pemain baru ke-6 Chelsea pada musim ini. Arsenal sudah menggelar kontak pembicaraan dengan agen gelandang Olympique Lyon, Hashim Aouar. Sebelumnya,
Arsenal resmi meminjam kembali Dani Ceballos dari Real Madrid. Namun, Mikel Arteta belum cukup puas dengan transfer The Gunners. Arteta masih ingin mendatangkan pemain untuk memperkuat lini tengah mereka. Thomas Partey merupakan gelandang yang menjadi target Arsenal. Selain itu, mereka juga menginginkan Hasim Aouar dari Olympique Lyon. Pihak Lyon sendiri kabarnya mematok Aouar dengan 60 juta euro. Harga tersebut memang terbilang tinggi karena Aouar merupakan gelandang muda yang potensial. Donny van de Beek telah resmi menjadi pemain baru Manchester United. Pada pekan lalu, ia menuntaskan kepindahannya ke MU dari Ajax dengan nilai transfer yang mencapai 40 juta pound sterling. Setan Merah memenangi persaingan mendapatkan van de Beek melawan klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona. Namun, Tottenham kabarnya sempat membuat pendekatan akhir untuk sang pemain sebelum pindah ke Manchester United. Donny van de Beek mengklaim winger Tottenham Steven Bergwijn pernah meyakinkan dia agar menolak MU dan bereuni dengan dirinya. Van de Beek dan Bergwijn memang pernah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Namun Van de Beek sudah membulatkan pilihannya untuk bergabung dengan Manchester United. Ia telah menyepakati kontrak selama 5 tahun ke depan bersama dengan The Red Devil. Kalidou Koulibaly akan mendapatkan gaji fantastis usai menyetujui kesepakatan pribadi dengan Manchester City. Melansir dari Football Italia bahwa Koulibaly sudah menerima proposal dari Manchester City. Pemain sepak bola asal Senegal itu ditawari gaji sebesar 9 juta euro plus bonus 3 juta euro per musimnya. Jumlah tersebut merupakan 2 kali lipat dari pendapatan Koulibaly saat ini di Napoli. Setelah mencapai kesepakatan personal dengan Koulibaly, Manchester City kini harus merampungkan kesepakatan harga dengan Napoli. The Citizen diberitakan bersedia membayar 70 juta euro untuk sang pemain. Napoli sendiri saat ini sudah mengincar bek Arsenal yang bernama Sokratis untuk menggantikan peran Koulibaly di lini belakang mereka. Barcelona baru saja memastikan Lionel Messi bertahan di Camp Nou. Hal itu membuat Barcelona bisa melanjutkan perburuan pemain baru pada bursa transfer musim panas ini dengan tenang. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar incaran Barcelona adalah gelandang Liverpool Georginio Wijnaldum. Pemain asal Belanda itu dikabarkan menjadi buruan utama pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Daily Mail melaporkan bahwa Liverpool siap menjual Wijnaldum. Menurut laporan yang sama, The Red meminta mahar sebesar 15 juta pound sterling kepada Barcelona untuk transfer sang gelandang. Wijnaldum akan jadi kekuatan baru Barcelona di lini tengah bersama Miralem Pjanic yang belum lama ini didatangkan dari Juventus. Chelsea dijadwalkan akan melakoni laga perdananya di ajang Premier League pada 15 September melawan Brighton Albion. Sayangnya, mereka diragukan bisa menurunkan 2 rekrutan terbarunya. Pemain yang dimaksud ialah Hakim Ziyech dan Ben Chilwell. Dilansir dari Metro, Ziyech terancam tidak bisa bermain saat laga pembuka. Hal itu dikarenakan ia mengalami cedera di laga uji coba melawan Brighton. Selain itu, Christian Pulisic juga masih dalam tahap pemulihan usai mengalami cedera hamstring. Kabar tersebut menjadi ujian besar bagi Frank Lampard di laga awal Premier League.